واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول وتمام كل الصلاة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه أربعة الخلفاء الراشدين وبجاه أربعة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله ورسوله أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع أصولهم وفروعهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وجميع أصوله وفرعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا معلمي شيخنا كهاجي معلم شافي هدامي كهاجي سيف الدين أمسل كهاجي سبيل الرشاد كهاجي مرشدي كهاجي اسكندر كهاجي أحمد معروف أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة لدرجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى أرواح القبور لمن حضر في هذا المجلس ونخص خصوصا إلى الروح كهاجي رفيق فخرالدين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعافي ويغفرهم وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الخاتمة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الغزائن ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ala qiraatikum asallahu qiraatakum nuwassiluna ila ma fi asrari hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril mu'ajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang saya hormati segenap para asatid, para sepuh, para pecinta syariat Allah, pecinta ilmu Allah, para pecinta aulia Allah yang mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang menjadi kecintaan kita kepada orang-orang soleh, dan mudah-mudahan insyaallah semua nurun min anwarihim, nur yang menjadi nurnya orang-orang soleh senantiasa yantasiru ilaina, menghampiri kita semua, dan akhirnya kita mendapatkan taufik untuk terus bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita mendapatkan kematian yang insyaallah husnul khatimah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah nanti pada waktu nuzul kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita tabarruk
melalui majelis thalabul ilmi, terkhusus tabaruk dari seorang wali Sahib Ratibul Haddad melalui susunan kitab yang beliau susun, yakni Risalatul Muawanah. Dan malam hari ini kita sudah masuk kepada pasal yang lanjutan, yakni pasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bi ada'il fara'id wajtina bil maharimi wal iktsari minan nawafili fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahil karimi. Jawab ini hasolat ala ghayatil qurbi minallahi wa khuli'at alaika khosatal mahabbata khosatul mahabbatu allati tasiru indaha jami'i harakatika wa sakanatika lillahi wa billahi wa hiya khil'atul wilayati bal khil'atul khilafati. Faslun, adapun fasal ini, wa alaika, dan hendaklah olehmu dan lazimkan olehmu bi ada'il faraidi, untuk melaksanakan perkara-perkara yang fardu. Yang kedua, wajtina bil maharimi, dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Yang ketiga, wal iktsari minan nawafili, dan memperbanyak dari perkara-perkara yang sunnah. Jadi tiga tuh. Makanya wawunya di sini bukan cuma wawu atau wawu tartib. Satu, menjalankan yang fardu. Dua, menjalankan yang haram, menjauhkan yang haram. Tiga, memperbanyak kesunahan-kesunahan. Itu anjuran musannif selanjutnya. Kenapa emang? Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, in fa'alta dzalika, in jika fa'alta engkau melakukan dzalika hal itu, mukhlishon, halnya dalam keadaan ikhlas, liwajhillahil karimi, karena Allah semata-mata al-karimi yang mulia. Kita menjalankan tiga perkara itu mukhlis. Kita mukhlis. Sebagian guru bukan mukhlis menyebutnya, mukhlas, karena ada perbedaan tuh. Kalau dalam bahasa tasawuf antara mukhlis dan mukhlas, tinggian mukhlas. Kalau mukhlis masih bisa kena kepleset nih, tapi mukhlas itu beda. Kalau dalam bahasa sigoh sih, dalam sorof, yang satu isim fa'il, yang satu isim fa'ul. Mukhlis, mukhlas, tapi perbedaannya jauh. Tinggian mukhlas, setan takutnya yang mukhlas. Kalau dalam Quran, iblis begitu diturunin dari sorga, kemudian diusir dari sorga, kemudian punya perjanjian dia mau ngegoda manusia biar sesat, nemenin di neraka. Allah izinin tuh, tapi kata Allah semua bisa digoda, illa min ibadikal mukhlasin. Semua aku bisa goda, tapi yang kagak bisa goda ibadikal mukhlas, hamba-hambamu yang mukhlas. Jadi mukhlas itu lebih tinggi. Kalau bahasa almarhum Allah yarham Syekh Hamzah, kalau mukhlis
kita ngebersihin sendiri. Kalau mukhlas udah Allah yang bersihin. Nah itu kalau para wali, para nabi itu tingkatannya mukhlas sudah. Kalau orang masih mukhlisin itu masih berusaha ngebersihin diri. Kalau ngebersihin diri masih ada keplesetnya, masih ada sedikit hal-hal yang kurang bagusnya. Ntar terkadang riya, ntar terkadang ujub, ntar terkadang kurang, masih ngegerutuan. Itu mukhlis. Tapi kalau mukhlas udah selon, udah semuanya udah karena Allah aja udah. Nah itu yang susah ya. Tapi yang dimaksud di sini kalau sebagian besar ulama atau sebagian guru ini masih tingkatan mukhlis. Jadi kalau kita melakukan perkara fardu dan menjauhkan yang haram dan memperbanyak yang sunnah, kita semua melakukan dengan secara ikhlas karena semata-mata karena Allah, maka apa yang terjadi? Hasolat, maka hasolta, bukan hasol, hasolta, domir kata hasolta, maka engkau akan sampai, maka engkau akan berhasil. Hasolta, maka engkau akan berhasil. Ala ghayatil qurbi minallahi, atas tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan 3 perkara tersebut dengan mukhlis, maka kita bakal berhasil untuk sampai kepada ghayatul qurbi, ala ghayatil qurbi. Ghayah itu tujuan. Tujuan mendekatkan diri kepada Allah, kita bakal berhasil. Bukan cuma berhasil, wa khuli'at alaika, wa khuli'at, dan dikenakan, dipakaikan alaika kepadamu khassatul mahabbati, kekhususan mahabbah. Mahabbah yang khusus itu akan dipakaikan kepada kita. Allati tasiru, yang engkau menjadi indah di sisi mahabbah tersebut, jami'a harokatika, halnya semua gerakanmu, wasakanatika, dan semua diemamu, lillahi, itu hanya untuk Allah, wabillahi, dan hanya karena Allah. Jadi semuanya karena Allah dan semuanya emang udah dengan Allah. Wahia, dan itulah khil'atul wilayati, yang disebut dengan khil'ah kewalian. Wilayah itu kewalian. Khil'ah itu kalau makna bebasnya lencana, pangkat khil'ah. Itulah pangkat atau lencana kewalian. Bahkan khil'atul khilafati, lencana kekhalifahan. Sampai situ dulu. Jadi kata Shahibur Ratibul Haddad, anjuran kita untuk terus, anjuran beliau kepada kita untuk kita terus takarrub kepada Allah, 3 perkara itu kita suruh lakuin. Jalanin yang fardu, jauhin yang haram, banyakin yang sunnah. Kita kerjain secara mukhlis. Nanti tujuan kita ghayatul qurbi itu bisa berhasil. Bukan cuma sampai di situ, nanti kita dikasihin khuliat ala. Khola ala itu memakaikan, dilencanakan, dipakein sama kita itu mahabbah yang khosoh. Orang kalau udah punya mahabbah yang khosoh, nanti tasiru indaha jami'u harakatika wasanakanatika lillah billah. Semua gerakan kita, diemnya kita, semuanya udah karena Allah. Itu makanya di sini itulah khil'atul wilayah. Jadi semuanya udah karena Allah. Ditanya, ente kenapa duha? Karena nyari ridho Allah. Kenapa sholat tahajud? Karena nyari ridho Allah. Kenapa baca waqiah? Karena ridho Allah. Itu udah semua harakatika wasakanatika lillah.
Kalau orang riyadoh dulu Al-Fakir waktu ngeriyadohin dapat wiridan ijazah Allahu naziri Allahu naziri Allahu wafi Allahu naziri Allahu mutaliun aliyah. Itu tuh jadi sambil baca, cuman semua yang kita lakuin itu, misalnya kita minum nih, sebelum minum kita kudu diam dulu dan kita bilang, ya Allah, ini air darimu, aku akan meminum yang engkau berikan, maka semua akan kembalikan kepada engkau ya Allah. Makan begitu, minum begitu, mandi begitu. Itu namanya riyadohnya tuh. Jadi riyadoh bil halnya begitu. Kalau riyadoh wiridnya kita wirid Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu sami, Allahu mutaliun aliyah, Allahu hadiri, Allah. Tapi itu bentuk wiridannya. Jadi kita lagi dilatih buat Allah tuh ada sama kita, maksudnya dekat. Maksudnya kita lagi praktekin kayak begitu. Nah, riyadhah bil halnya kayak begitu. Kita mau minum, pokoknya apalagi yang berkaitan kita konsumsi, makanan, minuman, apa aja semuanya itu. Nah, itu namanya kita dia lagi dilatih. Semua gerakan dan diam kita itu hanya untuk Allah. Nah, itulah disebut dengan khil'atul wilayah. Khil'atul itu lencana kewalian. Bahkan bukan cuma kewalian, kekhalifahan. Kan Allah menciptakan manusia, Allah bilangnya khalifah. Ketika Allah bilang sama para malaikatku, aku akan buat khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu kalau makna bebasnya pengganti. Berarti kalau khalifatullah itu pengganti Allah, maksudnya yang mewakili berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan, itu manusia sebenarnya tugasnya. Makanya disebut khalifatullah, pengganti. Makanya begitu Rasulullah meninggal disebut Abu Bakar khalifatun Nabi, yang dikenal dengan khulafaur rasyidin. Khalifatul ula, khalifatul awal, khalifatul awal, khalifatul tsani, pengganti Rasul, pengganti yang kedua, khalifah. Makanya dulu kalau di daerah Tanabang dan sekitarnya, kalau masih kecil suka ingat tuh, kalau di papan khotib Jumat masjid-masjid, pengumuman khotib dulu di masjid-masjid dulu, di bawah khotib ada khalifah. Jadi itu cadangan. Andai kata khotib kagak datang, ada khalifahnya. Nah, itu pengganti. Atau suka kita sebut kalau di kalangan orang-orang soleh atau di kalangan para habaib, misalnya kita datang ke luar Batang, sekarang khalifahnya luar Batang siapa? Berarti pengganti yang nurunin berkaitan di luar Batang itu siapa? Nah, itu bahasanya khalifah. Sekarang di Pagentongan khalifahnya siapa? Sekarang di Cidahu khalifahnya siapa? Nah, itu pimpinan, pengganti pimpinan, pucuk pimpinan. Maka disebut khalifah. Nah, khilafah ini itu kan masdarnya. Jadi khilaatul khilafah, lencana kekhalifahan. Jadi bukan cuma khilaatul wilayah, tapi khilaatul khilafah. Kemudian wa qad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad asyara, dan sungguh telah mengisyaratkan, ilaiha, kepada hal tersebut, kepada kekhalifahan. Siapa yang mengisyaratkan? Ya fa'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan ucapan Rasul, fima yurwihi, yang pernah diriwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya. Berarti ini masuk kategori hadis qudsi. Hadis qudsi itu kesimpulannya Quran, ayat firman Allah tapi tidak termaktub di dalam Quran. Itu hadis qudsi.
Apa kata Allah? Innallaha qala ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarada alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa in ista'adani la u'idannahu wa ma taradattu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsi abdil mu'minin yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu wala budda lahu minhu. Itu sampai situ tuh. Sebut sini. Apa kata Allah? Qala ma taqarraba ilayya, ma tidaklah, maknanya manafi ini namanya, ma taqarraba tidaklah mendekatkan ilayya kepadaku siapa abdi hambaku bisyai'in dengan sesuatu amalan. Ini maksudnya amalannya. Jadi ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, tidaklah seorang hambaku yang mendekatkan aku dengan satu amalan, gitu kalau terjemahan. Tapi kalau logatannya ma tidaklah, taqarraba mendekatkan, ilayya kepadaku, abdi hambaku bisyai'in dengan satu amalan. Uhibbu ilayya, ahabbu ilayya, yang aku lebih cintai, ilayya kepadaku, mimma aftarada alaihi, dari perkara yang aku fardukan kepadanya, wala yazalu, dan tidak henti-hentinya, abdi hambaku yataqarrabu, yang dia mendekatkan diri, ilayya kepadaku, dengan apa mendekatkannya? Bin nawafili, dengan perkara-perkara yang sunnah. Sampai kapan? Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Cintai itu hamba. Faida, maka apabila ahbabtuhu, aku mencintai hambaku, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang dia selalu mendengar dengannya, wa basarahu, wawnya atapnya ke kuntu, berarti wa kuntu basarahu, kata Allah, dan aku menjadi penglihatannya, alladhi yubsiru bihi, yang hambaku melihat dengannya, wa yadahu, sama wa kuntu takdirnya, atapnya ke samahu kuntu, wa kuntu yadahu, dan aku menjadi tangannya, allati yabshu biha, yang dia selalu bertindak biha, dengan tangannya, wa rijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengan kakinya. Yadun amrijlun muannas. Koma walain, dan jika walain, dan jika sa'alani, hambaku meminta kepadaku, la u'tiyannahu, sungguh aku akan memberikannya. Huruf taukidnya ada dua, lam amin nun, huruf taukidnya. La u'tiyannahu, itu nun taukid. Jadi depan amin belakang, hu-nya domir, hamba. La u'tiyannahu, sungguh aku akan memberikannya. Wa in ista'adani, dan jika hambaku minta perlindungan kepadaku, la'u'idannahu, sama tuh. Ada lam taukid, ada nun taukid. Taukid itu penekanan. Sungguh aku akan melindunginya.
Wa matarodatu, dan aku tidak ragu-ragu, fi syai'in, pada satu perkara, ana fa'iluhu, yang aku akan melakukannya. Taraddudi, keraguanku, fi qabdi nafsi abdi, di dalam mencabut jiwa hambaku, al mukmini, yang beriman, yakrahul mauta, yang dia benci dengan kematian. Wa ana, dan begitu juga, akrahu, aku benci, musa'atahu, akan keburukan hamba. Wala budda lahu minhu, wala budda, dan tidak, mesti tidak, artinya harus, wala budda, dan harus, lahu, bagi hambaku, minhu, ay minal maut, dari kematian. Hu-nya itu kembalinya ke maut, lahu, hu-nya ke hamba. Titik sampai situ tuh. Jadi hadis qudsi tuh. Jadi intinya hadis qudsi isinya, yang pertama poin hadis qudsinya tuh, kata Allah, kalau hambaku mendekatkan aku, mendekatkan diri hambaku kepadaku, kata Allah, setelah aku memfardukan kepada hambaku sholat zuhur, asar, maghrib, isya, Ramadan, puasa, itu yang difardu-farduin tuh, dia mendekatkannya, kemudian tidak berutus-putus, dia mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah, sampai akhirnya hatta uhibbahu, kata Allah, sampai aku resep ame tu hamba. Allah kalau udah resep ame hambanya, udah cinta ame hambanya, ini yang dimaksud tadi tuh di atas tuh, semua gerakan hamba, diemnya hamba itu benar-benar karena Allah udah. Makanya di sini, kalau aku udah cinta kepada hambaku, pendengarannya, penglihatannya, kakinya, tangannya, aku benar-benar turun tangan tuh, kata Allah. Artinya semua yang dipandang itu hamba, aku yang tuntunin. Semua apa yang didengar tuh hamba udah benar-benar dalam tuntunan aku. Semua apa yang menjadi langkah dan gerakan si hamba, aku yang udah benar-benar tuntunin tuh. Itu kata Allah tuh, sampai begitu tuh. Bahkan Allah bilang, kalau tuh hamba minta, sungguh pasti aku akan bagi. Andai kata tuh hamba minta perlindungan, pasti akan aku lindungi, kata Allah. Kata Allah. Bahkan yang terakhir, kata Allah, sampai ada keraguanku untuk mencabut ruh tuh hamba. Kenapa emang sampai ruh tuh hamba? Di saat hamba itu takut dengan kematian, sebagaimana aku takut, aku benci, yakrahul mauta, benci dengan kematian, sebagaimana aku benci dengan keburukan tuh hamba. Jadi saking sayangnya Allah, Allah itu kayak mau nyabut ruh tuh hamba. Andai kata tuh hamba masih benci dengan kematian, maka akhirnya keraguan itu bakal muncul juga sama Allah. Bukan Allah nggak yakin, tapi karena hamba itu ragu dengan kematian, sementara Allah benci dengan keburukan tuh hamba. Kalau keburukan itu muncul, maka otomatis Allah akan benci juga kepada tuh hamba. Tapi arti mafhumnya otomatis ketika itu hamba sudah melakukan perkara yang sudah mengundang kecintaan Allah kepada tuh hamba, maka semua akan dalam tuntunan Allah. Itu yang mahalnya loh. Nah, itu yang menjadi cita-cita semua orang-orang yang ada di dalam dunia thariqah. Makanya ada istilah tawajuh, termasuk di dalam TKN itu ada di tawajuh. Itu ada tingkatan itu. Itu tujuannya nggak ada yang lain. Istilahnya benar-benar dia tuh pengen caper udah sama Allah, udah nggak ada yang lain. Nah itu kan butuh proses, butuh riado. Nah itu orang-orang thariqah kayak dengan kaifiat untuk sampai ke situ tuh. Makanya kalau kata Habib Utsman bin Yahya, ketika orang
masuk dalam dunia toriko, bukan beliau kagak setuju, tapi cukup kita belajar tasawuf dengan yang sebenarnya ngaji tasawufnya, dia sudah masuk kepada dunia toriko gitu. Kita ngaji kitab Minahus Saniyah, kita ngaji kitab Risalatul Mu'awana, kita ngaji kitab Minhajul Abidin, kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, itu secara enggak langsung dia udah masuk thariqah katanya, kalau kata Habib Usman. Nah, makanya termasuk bagian yang disampaikan oleh Ki Musannif dalam kitab Risalatul Mu'awana, di antara proses yang harus dijalankan oleh seorang hamba untuk mendapatkan perhatian penuh atau camper kepada Allah, maka 3 perkara itu kudu dilakukan. Maka ketika dilakukan, semua sakanatika wa harokatika lillah wa billah, semua gerakan-gerakan kita dan diam-diamnya kita itu sudah ada pada genggaman Allah. Itu tuh makanya benar kalau ada dalam satu cerita kitab Tanbihul Ghafil itu dapat Tanbihul Mukhtar itu lupa. Jadi ketika orang soleh mau meninggal, yang itu malaikat Israel udah kagak ada celah, mau nyabut dari mana? Nyabut dari bagian pala nggak bisa, tangan kagak bisa, kaki kagak bisa, perut kagak bisa, pokoknya kagak bisa, karena semuanya tuh pada ngomel kalau kata kita. Mau ngapain lo, mau nyabut terus dari sini, jangan dari mulut, ini lisan hamba, ini selalu baca, selalu zikir ame Allah, selalu ngucapin baik-baik, nggak pantas nyabut terus nih hamba dari sini. Dilari dari mata, mata ngomel lagi, mau ngapain lo, nyabut terus, nggak pantas nyabut terus dari mata nih hamba. Dan nih hamba matanya buat ngelihat yang baik-baik, buat ngelihat Quran, ngelihat kitab, ngelihat kebaikan. Hari dari tempat lain, telinga, tangan, kaki, semua pada mentok tuh, omel semua. Akhirnya tuh malaikat kebingungan, akhirnya ngadep ke Allah. Saking semuanya nggak ada keburukannya, jawarehnya, anggotanya tuh udah dituntun semua. Akhirnya ngadep tuh ke Allah. Tuhan, bagaimana nih? Ini si hamba waduh waktunya habis, ajalnya tiba. Cuman saya mau nyabut terus dari mana aja semua pada ngomel, agak ngebolehin. Apa kata Allah? Ente ngadep keriduan kan? Berarti kan ke surga. Ngapain? Ambil nufhah tureh, kalau kata kita ambil pewangian sedikit, ambil. Terus nanti kalau udah diizinin diambil dari surga, ente datang lagi. Wanfah, dan tiupin di hamba tersebut tuh, suruh tiupin. Bahkan tiupinnya itu dalam satu riwayat itu nggak boleh, jangan dari dekat, dari jauh aja. Suruh dari jauh tiupin. Begitu tiupin, nah ketika hamba itu lagi an'ama alaihi rih, ketika dia lagi menikmati wangi tersebut, di situ barengin ambil ruhnya. Jadi kan kagak berasa tuh. Jadi dia lagi nikmatin aroma yang enak banget. Nah, di situ tuh. Kalau dalam cerita yang lain bukan rih, ambil ke surga, ittahid alaiha as-suratal jamilah, ambil pemandangan yang bagus. Surah itu gambar, foto, tempat yang bagus, dan unjukin. Suruh unjukin tuh kepada orang yang mau dicabut ruhnya. Suruh perlihatkan dia baina yaday nasiyatihi, di depan ubun-ubunnya. Jadi suruh perlihatkan, begitu dia lagi nikmatin asik, tempat di surga enak banget, di situ ente ambil rohnya. Nah, itu ada riwayat begitu tuh. Itu namanya, itu orang soleh, semua apa yang menjadi anggota tubuhnya tuh udah tertuntun semua tuh, sampai malaikat maut mau nyabut rohnya,
itu semua anggota tubuhnya nggak ngizinin tuh. Akhirnya Allah suruh ambil bagian-bagian di sorga, suruh ditiupin, suruh diliatin. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal itu ada yang senyum, itu namanya dia udah lihat tempatnya enak banget, makanya dia senyum. Sebaliknya mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang yang sampai melotot, kelihatannya takut, tegang, berarti udah diunjukin tuh tempat yang buruknya. Jadi saking jahanamnya nih orang, Allah suruh unjukin, jadi panjar duluan, kasih pemandangan. Jadi udah takutan duluan. Makanya ada yang sampai melotot, sampai yang mangap karena udah ketakutan duluan. Nah, itu namanya apa yang apa yang hamba lakukan, nah itu sudah tertuntun semua tuh. Nah, itu namanya ahbabtuhu ilaihi, aku mencintai kepada tuh hamba. Lanjutin. Fanzur bil amr. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau. Artinya maka pikirkanlah, maka renungkanlah. Unzur gitu. Kalau unzur kan artinya lihatlah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini kalimat doanya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Afaqallah, semoga Allah mengafiatkanmu. Sohhakakumullah, semoga Allah mensehatkanmu. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ila man tawa alaihi hadal hadithul qudsiyu minal asrori wal ma'arifi ma intawa, apa-apa yang terkandung alaihi atasnya hadal hadithul qudsiyu pada hadis qudsi ini minal asror dari sir-sirnya hadis ini wal ma'arifi dan ma'rifat hadis ini. Jadi semoga dengan sebab hadis ini Allah merahmati kita, itu kata Al-Habib Al-Haddad. Kemudian wa ta'ammal, fi'il amr lagi, dan renungkanlah olehmu ma au ma'a ilaihi, ma apa-apa, au ma'a itu mengisyaratkan, ma au ma'a apa yang menjadi isyarat ilaihi kepadanya, minad daqaiqi wal lataifi dari alus-alusnya dan lembut-lembutnya, ma wasala hadzal abdul muwaffaqu apa-apa wasolah yang sampai hadal abdul muwaffaqu kepada hamba yang mendapatkan taufik ila hadhil maratibil azimati kepada hamba-hamba yang mendapatkan martabat yang agung, martabatil azimati kepada martabat kedudukan yang agung, allati sara fiha yang jadi fiha di dalam martabat tersebut, ma yuhibbuhu apa-apa yang dia cintainya, mahbuban lillah itu dicintai karena Allah, wa ma yakrahu dan apa-apa yang dibenci itu hamba, makruhan indallah itu karena dibenci di sisi Allah. Illa kecuali biadai maftarodohu alaihi, kecuali dengan melaksanakan apa-apa yang difardukan kepada itu hamba, wal iktsaru dan memperbanyak minan nawafil dari perkara-perkara yang sunnah, ibtigha az-zulfa karena semata-mata untuk mendekatkan diri ladaihi kepada Allah. Zulfa itu Allah yang mulia, ibtigha az-zulfa untuk semata-mata kepada Allah yang mulia, ladaihi kepadanya. Komah sama gitu. Jadi kita suruh renungin wa ta'ammal, suruh kata Al-Habib Al-Haddad suruh renungin apa-apa yang menjadi isyarah kelembutan lataif apa yang bisa menyampaikan hamba itu mendapatkan taufik muwafaq, hamba yang mendapatkan taufik. Jadi kita kudu renungin, kita pikirin
hamba-hamba yang sudah mendapatkan taufik kepada martabat yang agung itu. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Ibrahim bin Adham, Rasulullah udah, sahabat, tabi'in, itu orang-orang soleh tuh. Itu suruh renungin tuh, orang-orang yang udah sampai kepada pangkat itu, yang dia itu yuhibbuhu mahbuban lillah, yang dia cintai apa yang dicintai oleh Allah, yang dia benci apa yang dibenci oleh Allah. Itu kita suruh renungin sampai ke situ. Fasibaku, maka berpaculah, in kanat lakahimmatun, in jika kanat lakahimmatun, kalau kamu punya kemauan. Kalau kita punya kemauan seperti wali-wali tersebut, maka kita kudu sibak. Sibak itu berpaculah, berlomba-lombalah. Musabaqon tilawatul Quran, perlombaan tilawatul Quran. Dari kata itu sabaqa yusabiqu. Sibak itu kita perlu berpacu. Kalau kita punya himmah. Himmah di dalam apa? Fil wusul, di dalam sampai ila marotibil kamal, sampai kepada martabat-martabat yang sempurna. Wa rohbatin fi bulughi darajatir rijal, dan warohba fi, mencintai, fi bulughi, untuk sampai darajatir rijal, derajat-derajatnya para wali. Rijal itu wali, rijalullah yang dimaksud. Jadi kalau kita punya himmah itu kepengenan sampai kepada derajat orang-orang soleh tersebut, nah kita kudu berpacu dah untuk sampai kepada tingkatan yang mulia, dan kita kudu berpacu rohbafi. Rohbafi itu resep banget untuk sampai kepada derajatnya para wali. Maka di antara tujuan kita membaca mankobah para wali, yang tujuan kita biar terangsang, termotivasi untuk sampai kepada derajat para wali tersebut. Minimal kita diakuin. Itu makanya kalau niat baca manakib, di antara yang paling utama biar kita diakui jadi muridnya Tuan Syekh gitu. Itu niat baca manakib, itu tujuan inti tuh. Biar diakui jadi hamba Allah, biar diakui jadi umat Rasul, dan yang ketiga biar diakui jadi murid Tuan Syekh. Itu tadi tujuan kita baca manakib itu. Baru udah urusan yang lain. Jadi kita biar sampai kepada tersebut. Kalau emang kita punya himmah, kepengenan, berarti wa illa salah. Kalau nggak punya kepengenan ya nggak usah. Tapi mustahil semua punya kepengenan tuh. Faqad wadoha lakat toriku, faqad wadoha, dan sungguh. Fi'il madi wadoha, kalau fi'il madi sebelumnya ada qad, itu artinya sungguh. Faqad wadoha, dan sungguh telah jelas, laka bagimu, apa yang jelas? At-toriku, jalan. Itu udah dikasih jalan yang jelas sama wali. Wabada, dan nampak, laka bagimu, syia'ut tahqiqi. Syi'a itu sinar, pancaran. At-tahqiq yang sebenarnya. Jadi jalan menuju martabat tersebut kita udah ditunjukin sama wali. Kita tinggal ngikutin wali aja, nggak usah bikin jalanan lain. Jadi wali itu udah bikin jalanannya yang sampai dia kepada ridho Allah. Nah tinggal kita ngikutin aja jalanannya. Nanti di saat kita ngikutin, siap ngikut di jalan tersebut, maka kita akan mendapat syia'ut tahqiq. Syi'a itu nur, syia'un itu pancaran cahaya yang sebenarnya. Kita mau masuk ke Bogor, dulu belum ada tol. Nah itu kalau dianalogikan begitu tuh. Begitu kita, nah jalan tol itu Jagorawi tuh,
Nah, itu wali yang udah bikin jalanannya tuh, biar cepet sampainya, biar nyaman sampainya. Nah, begitu kita masuk pintu tol aja tuh, nah kita udah dapet pancaran cahaya, walaupun belum sampai ke sono, gitu. Kita baru masuk pintu tol aja, wabada laka dan akan nampak kepadamu syi'a'ut tahqiq. Kenapa emang? Kita udah ngikutin jalan torik itu, udah kita ikutin gitu. Itu kalau dianalogikan kayak begitu kira-kira. Wa'lam, dan ketahui olehmu annallaha qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi fin nawafili. Annallaha, bahwasanya Allah qad ja'ala, fi'il madi masuk qad lagi, berarti sungguh lagi. Qad ja'ala, sungguh Allah telah menjadikan, bifadlihi, dengan sebab karunia-Nya, namanya ba sababiyah, bifadlihi, makanya ngartiinnya bifadlihi, dengan sebab karunia-Nya, wa rahmatihi, dan dengan sebab rahmat-Nya, fin nawafili, di dalam perkara-perkara yang sunnah. Allah jadikan apaan? Jabronan, penambel-penambel, tambelan-tambelan, lima yako'a, dari perkara yako'a yang ada, minal kholali, dari kecacatan, fil faroidi, pada perkara-perkara yang fardu. Koma, sampai situ dulu tuh. Jadi dengan sebab karunia Allah, dengan sebab rahmat Allah, Allah menjadikan di dalam perkara yang sunnah itu nambelin kholal kita di dalam perkara yang fardu. Kholal itu kecacatan, kholal itu kegompalan di dalam perkara yang fardu. Kita ngerjain yang sunnah, maka jabronan, ditambel-tambelin tuh. Sholat fardu kita yang kurang khusyuk, sholat fardu kita yang kurang sempurna, nah kita ngerjain yang nawafil, ditambelin. Tapi ada tapinya nih, koma, walakin, akan tetapi, layu jebaru, tidak ditambel, kholalul faridoti, kegompalan-kegompalan yang fardu, illa, kecuali, binaflin min nau'iha, dengan yang sunnah dan macam-macamnya yang sunnah. Min nau'iha, seperti apa? Kasolati bisolati, seperti sholat sunnah, seperti sholat fardu dengan sholat sunnah, gitu. Jadi yang ditambal itu perkara yang senau itu semacam, sejenis. Sholat fardu gompal, tambel sama sholat sunnah. Kasolati bisolati, wasiyami bisyami, puasa yang fardu bisyami, dengan puasa sunnah. Ramadan kita banyak yang gompal, rajinin puasa sunnah, gitu. Koma. Jadi walakin ada tetapinya tuh, berkaitan dengan tambelan. Tetapi yang dimaksud dengan tambelan itu yang senau, nauun itu semacam, sejenis. As-sholati bis-sholati, wasiyami bis-siyami. Sholat fardu yang gompal ditambal dengan sholat sunnah. Puasa yang fardu yang gompal buru-buru tambal dengan puasa yang sunnah. Gitu. Titik, koma. Wal fardu, dan adapun perkara yang fardu, wal aslu, itu yang asalnya, aslinya. Ini prinsipnya nih. Wan naflu, dan adapun yang sunnah, perkara sunnah, itu tabiun lahu, itu pengikut dari yang fardu, yang aslun. Kalau analogiin, fardu itu pala,
Sunnah itu buntut, tabi itu yang ikut. Sunnah sih ngikutin yang fardu, begitu. Aslunnya ini fardu, yang sunnah itu cuman tabi itu yang ngikutin. Itu prinsipnya tuh. Kenapa emang walladzi yu'addil faraido, yang menunaikan perkara yang fardu-fardu, wa yajtanibul maharima, dan yang menjauhi perkara-perkara yang haram, wala yatanaffalu, tapi dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, ahsanu halan, itu lebih baik ketika itu, mimman, daripada orang ya ta'ato nawafila, yang terus banyak melakukan sholat sunnah, wa yaqa'u, tapi terjatuh fi ihmali ba'dil faraidi, di dalam meremehkan sebagian yang fardu. Fa iyyaka, maka hati-hatilah olehmu, antuk ridho, engkau memalingkan an syai'in, dari perkara, minal faraidi, dari yang fardu, istigholan, halnya menyibukkan, bisyai'in, dengan perkara, minan nawafili, dari perkara-perkara yang sunnah. Apa tafreknya? Fataksamu, maka kamu bisa berdosa, bitarkil fadilati, dengan sebab sababiyah tuh, bitarkil fadilati, dengan sebab meninggalkan perkara yang fadilah, yang utama. Dan bahayanya, wala yataqabbalallahu, dan Allah tidak bisa menerima minka, darimu, annafilata, perkara yang sunnah. Warningnya tuh. Jadi kata Ki Musonib, makanya Ki Masinib kasih tahu, walaupun yang sunnah itu jadi penambel, tapi ingat yang fardu itu aslun, yang sunnah itu cuma ngikut. Ame beliau dikasih tahu, orang yang ngerjain fardu kemudian dia ninggalin yang haram, tapi nggak banyak ngerjain yang sunnah, itu lebih bagus daripada orang yang banyak ngerjain sunnah tapi ihmal itu meremehkan, ihmal itu meninggalkan perkara yang fadilah. Tadi pertanyaan ngaji di Masjid At-Taubah, masalah sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Sholat qobliyah Jum'ah ketika azan sekali atau dua kali. Tadi saya jawab intinya bahwa sholat qobliyah sunnah qobliyah Jum'ah ada. Kenapa emang? Karena sholat Jum'ah itu yaqumu maqama zuhri, karena sholat Jumat itu menduduki kedudukan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur ada qobliyah, berarti sholat Jumat ada qobliyah. Tapi baik-baik, kalau khotib udah naik, jangan lagi sholat qobliyah. Kalau khotib udah naik, makanya kalau udah khotib udah naik, udah kagak ada sholat. Kenapa emang? Karena itu udah masuk kepada rokaat, udah masuk ke sholat fardu. Mendengarkan khotib itu yang lebih utama. Ketika dia ngebelain sholat sunnah, nah masuk kepada kalimat ini nih, la yataqabbalallah, Allah tidak menerima minka, darimu, annafilata, perkara yang sunnah. Kenapa emang? Wa yaqa'u, dia sudah terjatuh, fidalika, di dalam hal itu. Kenapa emang? Karena menyibukkan kepada perkara yang fadilah. Bahkan fataksamu di sini nih, kamu jadi dosa. Jangan ngebelain yang sunnah, karena yang afdol dengerin khotib. Nah itu banyak juga orang nggak tahu tuh. Jadi ketika, makanya dalam madhab Imam Syafi'i, ketika udah khotib naik, udah wala sholata, dan tidak ada sholat lagi,
indal khotibi alal mimbar, ketika khotib udah di atas mimbar. Udah, walaupun dia datang telat masuk masjid, udah duduk. Kadang-kadang namanya orang kagak ngerti kayak dia main bayang aja, udah khotib udah naik masih bayang aja. Itu banyak banget tuh, banyak ya, banyak. Kita kalau lagi ngalamin khotib juga, apalagi yang khotib-khotib jam azan sekali, banyak tuh. Makanya kenapa madhab Imam Syafi'i ngebela mati-matian azan 2 kali, karena itu ngasih kesempatan kita supaya kita sholat qobliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, azan kedua, makanya tadi ditanya, itu azan kedua itu bukan azan buat sholat, itu azan yang panggilan sholat, itu azan yang pertama, nidaus sholat. Yang pertama kedua itu penghormatan untuk si khotib mau naik, mensakralkan bahwa khotib udah naik, itu mensakralin. Jadi ini bukan ceramah biasa nih, bukan kultum, ini mah bagian dari ibadah mahdoh. Makanya ketika orang khotib Jumat, jangan begini-begini, jangan ada tanya jawab, jangan bikin ketawa jamaah, nggak boleh. Jangan kelamaan, jangan, nggak boleh. Itu nanti akhirnya cacat. Makanya ketika kita jadi jamaah khotib Jumat, benar-benar mesti memperhatikan tuh. Artinya minimal yang jadi wajibnya ketika khotib baca wasiat takwa itu kita kudu denger. Makanya kenapa kalau ulama-ulama yang apik dia ngebela mati-matian, udah nggak usah pakai terjemah kayak ini, nggak usah pakai isi khutbah, udah wasiat takwanya aja. Jadi jamaah masih fokus karena kagak panjang. Kalau sekarang kan orang karena emang resepnya doangan, enak di situ mah, bahkan cepet Arabnya doangan. Padahal maksudnya biar dia tetap fokus dengerin. Karena yang apa yang didengerin itu yang disampaikan cuma wasiat takwa doangan. Hamdalah, sholawat, usikum wa iyaya bitaqwallah, doa muslimin wa muslimat, kemudian ayat Quran, udah itu tuh 5. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duduk. Khutbah lagi kedua, hamdalah lagi kayak gitu, tambahin doa terakhir, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Udah selesai, udah segitu, udah cukup, udah. Emang enakan begitu. Jamaah kagak sempet tidur, udah langsung qomat, enak. Makanya ulama-ulama salaf itu mau makian yang begitu. Ya termasuk guru Al-Fakir dan Al-Fakir belum bisa kerjain. Kita kalau nanya begitu tuh berat banget. Ki Ma'ruf almarhum Cinangka. Di Cinangka tuh masjid di pinggir jalan itu masih pakai begitu, dia bahasa Arabnya doangan. Ate guru ya minta kalau mau ceramah, kebangetan banget pengen ceramah, kalau ngeledekin ya. Kalau emang mau kebangetan udah pengen ceramah, ya nanti ngakalinnya habis sholat jamaah, habis sholat Jumat ya ngomong dah, dibubar orang. Jadi ngakalinnya begitu. Tapi ada emang di masjid-masjid tertentu ada tuh. Kayak di masjid pernah di belakang Pondok Indah tuh ada masjid tuh, itu juga pakai baru tahu tuh. Ada masjid Pondok Indah gede, itu sama nggak pakai Jumat, cuman bahasa Arabnya doang kan tuh. Tapi ketika ada ustadz tertentu yang diminta anak usianya, entar begitu habis sholat Jumat, beliau tuh tausiah udah tetap. Nah itu bebas, udah enak. Nah intinya yang sakralnya udah kelar, gitu. Nah jadi kembali kepada pokok persoalan. Ada orang ngebela-belain sholat qobliyah Jum'ah sementara khotib udah di atas mimbar. Nah kita sebagai orang yang sebagai pecinta pengajian atau pecinta aulia jangan sampai jatuh kepada bagian itu tuh. Makanya kalau dalam kitab fikih nih, yang orang lagi sholat qobliyah, orang lagi sholat, di antara lain ketika kita lagi sholat nih, apalagi qobliyah apa aja, atau kita lagi sholat sunnah apa aja dah,
tahu-tahu ada orang sholat jamaah. Nah kita suruh buru-buru batalin tuh, suruh buru-buru batalin. Bahkan jangan kata sholat sunnah, kita lagi sholat sendiri. Ini dalam kitab Kasifatus saja deh, kita sholat zuhur sendiri, Allahu Akbar, ini sholat zuhur nih. Tahu-tahu di situ ada orang bikin jamaah. Kalau sholatnya udah dapat 1 rakaat terusin, tapi niatin jadi sunnah. Walaupun kita niatnya 4 rakaat di awal, nah itu salah satu yang boleh niat berubah tuh. Niatnya padahal tadi sholat zuhur. Begitu kita dengar, ya di situ ada jamaah, tahu gitu gue ngikut di situ. Udah kelarin jadi 2, niatnya jadi sunnah, boleh tuh pindah ke situ. Kenapa emang? Itu fadilah kita sholat jamaah pindah ke situ. Yang ini sholat sunnah. Yang kedua, kita sholat sunnah, kita baru sholat sunnah, tahu-tahu qomat, udah batalin. Karena apa? Karena sholat jamaah bertakbiratul ihram bersama imam lebih afdol ketimbang sholat sunnah. Gitu. Yang punya kekhususan sholat sunnah fajar, sholat qobliyah subuh, punya kekhususan tuh. Yang kemarin Pak Yani tanya, itu boleh dikodok. Sholat sunnah fajar boleh dikodok, cuman jadi masjid kodoknya, entar orang pada nanya pas kita pulang ke rumah. Makanya santri kalau dibarkin nih, mau dia telat jam berapa kek, saya kagak kasih komat, tungguin, biarin sholat subuh, udah sholat fajar dulu. Tapi udah kebangetan telat, kita suruh tungguin, tongkrongin, habis sholat, kalau dia jam masbuk, dia kudu sholat kodok. Usolli sunnatal fajri rakaataini kodoan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi ketika kita sholat subuh nih, misalnya kita kagak kebagian sholat fajar, sholat qobliyah subuh, sholat fajar, kita kagak kebagian nih, atau kita baru dapat, jangan ngomelin yang qomat, bujuk betul-betul di qomat lagi brengsek, jangan ngomelin, udah batalin aja, ngikut jamaah bertakbiratul ihram bersama imam. Karena emang kita kagak pengen banget ketinggalan sholat qobliyah subuh karena fadilahnya gede. Begitu kita pulang ke rumah, buru-buru sembahyang, usolli sunnatal fajri rakaataini qodoan lillahi ta'ala, Allah, boleh. Nah di antara sholat sunnah qobliyah yang boleh dikodok, qobliyah subuh, sunnatul fajri itu boleh dikodok, itu punya kemuliaan sendiri. Karena khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kembali pada intinya, jangan sampai kita terjebak tuh dalam perkara yang sunnah, kemudian meremehkan perkara yang fadilah. Makanya orang yang banyak tidak setuju dengan perkara yang aurat-aurat, manakiban, wiridon, atau kohan, ada ulama-ulama yang terjadi. Kenapa emang? Lebih afdol ngaji daripada wirid. Itu dalilnya, intinya itu dalilnya. Tapi kalau saya ngajak kepada orang-orang, dua-duanya kita padu. Kita ngaji doyan, wirid mau. Nah cakep dah kalau begitu. Emang kebanyakan orang kalau udah doyan wirid, ame ngaji rada elek. Makanya di mana-mana kalau udah maju zikir penuh, tapi kalau ngaji dikit. Di mana-mana tuh. Dulu Barkin begitu juga. Kita kagak bikin pengajian sepi. Akhirnya kita bikin majelis atakoh. Itu atakohan mulu, narian atakohan, banyak tuh. Apalagi bumbunya ngaji wafak, udah penuh tuh. Begitu ngaji lagi, rembes lagi orang. Nah, tapi karena amanah guru yang fardu itu ngaji, ya kita kedepanin ngaji. Tapi bagusnya ya kita tanemin dua-duanya, gitu. Intinya jangan sampai kita terjebak menjalankan perkara yang sunnah, meremehkan yang fadilah atau apalagi yang fardu. Karena Allah kagak bakal terima, lam yataqabbalallah, bahkan fata'samu tadi, kita bisa berdosa. Naudzubillah. Tanggung data sampai wa'alam. Kemudian wayaqa'u, dan terjadi fidzalika, di dalam hal itu, man yastaghilu, orang yang sibuk bitahsilil ilmi untuk mencapai kepada ilmu, alladzi huwa fi haqqihi fadilatun, yang ada di dalam haknya itu sekedar itu menjadi fadilah, keutamaan. Wa bitar wa yatruku,
dan dia meninggalkan al-istighala, kesibukan-kesibukan bitasili ma huwa alaihi minal ilmi, untuk mencapai kepada dirinya minal ilmi, dari ilmu, faridotun, yang wajib, fi zohirihi, pada zohirnya, au batinihi, atau pada batinnya. Waman yaq'udu anil maksabi ma'al muqaddarati alaihi, dan orang yang duduk kepada usaha untuk sampai kepada kadar atasnya, menyibukkan istigholan, halnya menyibukkan binawafilil ibadat, dengan kesunahan-kesunahan ibadat, wa bitarqi iyalihi, dan meninggalkan keluarganya, yatakaffafunan nas, dan kemudian dia minta-minta kepada orang. Fakis, maka kiaskanlah olehmu, ala hataini surataini, pada dua gambaran tersebut, ma'adahuma, kepada selain gambaran dua tersebut, fi maknahuma, kepada dua arti tersebut. Jadi ada dua contoh nih, ada dua surah. Orang ngaji ilmu yang fadilah, ame ngaji ilmu yang faridoh. Yang fadilah yang utama, ngaji fikih wajib, kan ngaji yang wajib 3, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, itu wajib tuh. Ada orang ngebela-belain ngaji ilmu sorof, tapi fikih dia kurang ngerti, tauhid kurang ngerti, dia alat aja, otak-atik. Nah, ini nih jatuh pada bahaya juga nih. Sama surah yang kedua, gua contoh yang kedua, ada orang yang ngerjain sunnah banyak banget, sampai akhirnya buat urusan iyal, keluarga, kebutuhan keluarga, sampai dia yatakaffafunan nas, sampai minta-minta orang buat beli beras, buat bayaran anak, karena emang dia ribet ame kesibukan, dia puasa sunnah, dia sholat sunnah, dia ngerjain perkara yang sunnah, sampai kebutuhan keluarga terbengkalai nih, sampai dia yatakaffafunan nas, minta-minta sama orang. Nah ini cacat tuh. Jadi dikasih dua contoh terus, dikasih dua surah. Nah kita suruh kiaskanlah dengan dua gambaran tadi kepada perkara-perkara yang lain. Kita ngebelain ilmu nahu, ngelupain, ngeremehin fikih, tauhid, tasawuf. Cacat nih, nanti ilmu kita jadi cacat. Kita ngebelain perkara yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, itikaf, khataman Quran, apa lagi? Kita lupa, kita punya tanggung jawab. Anak kudu makan, bini kudu makan, anak punya, kita punya. Nah kita sampai kita minta-minta sama orang. Nah cacatnya semua ibadah sunnah kita. Nah dua contoh itu kata Habib Al-Haddad, kiaskanlah. Fakis, kis itu kiaskanlah olehmu dua contoh ini kepada perkara-perkara yang lain. Wa'lam wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya 3 perkara yang dianjurkan, 3 perkara memang. Jalanin yang fardu, jauhin yang haram, banyakin yang sunnah. Tapi jangan terjebak, itu intinya. Tapi kalau kita bisa 3-3-nya, Allah uhibbuhu, Allah bakal mencintai orang tersebut. Semua geraknya, diemnya, Allah ada di dalamnya. Tapi baik-baik jangan terjebak melakukan perkara yang sunnah, ninggalin yang fardu. Mendingan dia jalanin yang fardu, cukup jauhin yang haram. Dengan ngerjain yang sunnah, itu mesti ahsan, lebih baik daripada dia memperbanyak sunnah tapi hampir meremehkan ihmalul fardu atau faraid. Ya, itu kira-kira yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Pada intinya kita sebagai orang beriman atau yang cinta kepada orang soleh, kita kepengen mendapatkan martabatul azimah, martabat-martabat yang tinggi seperti yang didapetin para wali. Cuman jangan sampai kita terjebak dengan satu amalan yang bisa menjadikan kita malah jadi dosa, bukan cuma tidak diterima. Mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita baca kita mendapatkan keberkahan
dari musannifil kitab dan dari kitab Risalatul Mu'amanah. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bibarakati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana kurubana. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal majlisil ghazain bihilmika wa hikmatika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.